Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk hari ini lagi kita boleh bersama-sama mempelajari seorang tokoh yang lain yang kemudian menunjukkan kesetiaan dia kepada Tuhan di tengah-tengah kesederhanaan hidupnya. Sebelum kita mempelajari tokoh tersebut, mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan di dalam perenungan firman dan juga pembahasan tokoh pada pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di pagi hari ini menaikkan syukur untuk kasih karunia Tuhan yang memimpin kehidupan kami dan yang telah menolong setiap kami di dalam pertemuan demi pertemuan pemberitaan firman Tuhan setiap hari Rabu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan kepada kami firman dan memberikan kepada kami teladan hidup melalui tokoh-tokoh gerejawi yang hidup di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Kami berdoa di dalam waktu perenungan firman hari ini dan pembahasan tokoh yang baru, biarlah Roh Kudus memimpin kami dan menyertai kami, membuka akal pikiran kami dan memberikan kepada kami perspektif berpikir yang baru, sehingga hidup kami boleh bersesuaian dengan kehendak Allah, hidup kami boleh menikmati segala providensia Tuhan di dalam beragam aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh pemberitaan firman dan juga pembahasan tokoh nanti ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca dua bagian firman Tuhan yang merupakan dua bagian yang menjadi kekuatan bagi tokoh yang baru yang akan kita renungkan hari ini setia di dalam kesederhanaan, yaitu Gladys Aylward ya. Gladys Aylward ya. Kita baca dua teks firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31 dan Filipi 4 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal pertama ayat 25 sampai ayat yang ke-31. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lalu Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dua firman Tuhan ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Gladys di dalam menggenapi panggilan Tuhan, terutama sebagai misionaris di Cina. Jadi kalau saudara memperhatikan, Tuhan membuka pelayanan misionaris di Cina itu melalui Hudson Taylor. Tetapi kemudian setelah Hudson Taylor ada beragam banyak misionaris-misionaris yang dikirim Tuhan dari Inggris ke Cina. Salah satunya adalah Gladys Aylward. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Gladys adalah seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 24 Februari 1902 di Edmonton, London Utara. Saudara, ini adalah kelahiran yang unik. Kenapa? Karena di Cina pada abad yang ke-19 baru saja mengalami apa yang disebut dengan pemberontakan Boxer. Kalau saudara pernah mengikuti sejarah pada abad ke-19 di Cina, ada pemberontakan yang begitu terkenal yang disebut dengan pemberontakan Boxer. Ini adalah pemberontakan berdarah yang mana pemberontakan ini ditujukan untuk melawan orang asing dan terutama orang Cina juga yang ada di wilayah Cina yang berhubungan dengan orang asing tersebut. Dan ribuan orang Cina Kristen yang sudah menjadi Kristen, saudara, itu dibunuh mati. Dan lebih dari 230 orang asing dan kebanyakan diantaranya adalah para misionaris yang dibunuh mati oleh anggota pemberontakan daripada Boxer. Boxer itu adalah tinju harmoni yang benar ya, itu dalam bahasa Indonesianya yang seringkali kita kenal itu dengan nickname-nya itu adalah Boxer ya saudara. Jadi dia punya slogan itu adalah basmi orang asing bunuh iblis. Jadi mereka menganggap bahwa orang asing itu adalah
iblis ya saudara, sehingga harus dibasmi. Tetapi pada tahun 1901 bulan September itu pemberontakan Boxer itu berakhir. Dan 5 bulan setelah pemberontakan Boxer itu berakhir, lahirlah seorang wanita Gladys Aylward ya di Inggris. Dan di luar dugaan daripada orang tuanya, justru Gladys diutus oleh Tuhan ke Cina sebagai misionaris di sana. Orang tua Gladys adalah dalam kelas pekerja, jadi dia berbeda dengan Lila Strother, ya, kemudian Sarah Edwards, wanita-wanita yang berpendidikan yang datang daripada keluarga yang berkelas, ya, khususnya kelas menengah ke atas atau kelas 1 ya di dalam sosial. Nah, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu di dalam memanggil umat Allah untuk melakukan pelayanan, dia memakai tingkat sosial menengah ke atas, tetapi juga memakai orang-orang dari tingkat sosial menengah ke bawah. Seperti Gladys ini untuk menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah di Cina. Sebagaimana yang kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31 tadi, Allah memilih yang bodoh, yang kelihatannya hina di hadapan manusia untuk kemudian melakukan apa yang menjadi pekerjaan Allah yang besar, menggenapkan kehendak Allah di Cina. Nah, orang tua daripada Gladys adalah Thomas dan kemudian Rosina. Kedua orang tuanya ini adalah di dalam level pekerja ya, sebagai buruh ya. Di dalam kehidupan daripada orang-orang level pekerja, biasanya mereka tidak akan pergi tinggal jauh dari rumah mereka. Tetapi berbeda dengan Gladys, di waktu dia dewasa nanti Tuhan memakai dia pergi jauh daripada tempat kelahirannya, dari tempat tinggalnya, yaitu pergi ke Cina. Ayahnya itu adalah seorang tukang pos dan kemudian bekerja sebagai vikaris di gereja di Inggris. Dan kemudian ibunya adalah seorang pekerja rumahan. Ya, seorang pekerja rumahan yang kadang-kadang itu berbicara di tempat umum ya, di mana pertemuan misi itu dilakukan untuk melawan segala bentuk upaya daripada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, seperti misalnya meminum minuman yang memabukkan. Ini adalah salah satu daripada upaya daripada mamanya itu Rosina untuk melawannya. Jadi kalau kita memperhatikan orang tua dari Gladys walaupun adalah kelas pekerja, tetapi mereka memiliki kehidupan rohani yang baik. Papanya itu seorang yang melayani di dalam rumah Tuhan, begitu juga mamanya yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan seperti di dalam pelayanan misi, termasuk melawan orang-orang yang suka mabuk dengan melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam tindakan-tindakan yang tidak benar, tetapi oleh orang tua daripada Gladys, khususnya mamanya, itu dilawan. Nah, kalau kita perhatikan, kedua orang tuanya juga adalah orang tua yang saleh, yang selalu membawa Gladys itu ke kebaktian umum dan ke sekolah minggu. Jadi Gladys punya kehidupan masa kecil di dalam keluarga yang sebenarnya takut akan Tuhan dan dibimbing di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan Gladys kemudian hari, dia menjadi orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Kita lihat bagaimana kehidupan Gladys di dalam usia muda. Pada usia 14 tahun dia sudah putus sekolah. Dia bukanlah seorang murid yang baik ya. Jadi dia tidak ingin sekolah dan bahkan dia tidak suka sekolah. Ya, sehingga pada usia 14 tahun dia putus sekolah. Dan kemudian dia bekerja di beberapa tempat yang berbeda sebagai pembantu rumah tangga. Hanya sebagai pembantu rumah tangga dengan keterbatasan studi akademik yang ada ya. Dan dia ketika dia besar juga, dia memiliki ketertarikan sebagai seorang artis ya. Di mana waktu dia bekerja itu dia sering menghadiri kelas-kelas drama sehingga dia ingin menjadi seorang aktris, seorang seniman yang bergelut di dalam dunia acting, dan dia bukan seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Ketika dia terlibat di dalam kelas-kelas drama, setiap malam selesai bekerja dia pergi ke sana mengikutinya, dia mulai menjadi orang yang meragukan akan kekristenan. Sehingga kalau kita perhatikan pendidikan rohani daripada orang tuanya kepada Gladys sepertinya ketika dia menjadi dewasa, remaja, itu tidak selalu mempengaruhi dia. Jadi kalau di dalam poin ini saudara dan saya melihat bahwa untuk seorang anak memiliki iman yang sejati, memiliki kehidupan kerohanian yang bersesuaian dengan kehendak Allah, sekalipun dia dibesarkan di tengah-tengah keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, tetap membutuhkan anugerah Allah di sana. Anugerah Allah perlu hadir di sana, perlu bekerja di sana supaya anak-anak kita, keturunan kita, generasi kita selanjutnya boleh hidup takut akan Tuhan. Nah, kemudian di dalam tanggal 15 Oktober 1932, setelah Gladys itu kemudian mengalami pertobatan di dalam pertemuan, salah satu pertemuan KKR ya yang diadakan,
dia mengalami pertobatan di sana dan kemudian dia menyerahkan diri sebagai seorang misionaris. Maka tanggal 15 Oktober dia menjadi misionaris ke Tiongkok, Cina ya. Dan pada tanggal 3 Januari 1970 dia meninggal di Taiwan. Ini adalah sekilas mengenai kehidupan daripada Gladys. Nah, mari kita mulai memasuki lebih dalam kehidupan daripada Gladys, bagaimana Tuhan memilih dia, seorang yang kelihatan bodoh, seorang yang tidak berhikmat, seorang yang terhina di hadapan manusia, tetapi dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemudian menjadi alat di tangan Tuhan menggenapkan rancangan kekal Tuhan bagi umat Allah yang ada di Cina. Kita lihat hal yang pertama yang kita bisa pelajari daripada kehidupan Gladys. Pertama adalah benih misionaris. Benih misionaris. Kapan pertama kali Allah menanamkan benih misionaris di dalam diri daripada Gladys? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi saya katakan, pada usia dia 18 tahun, dia mengalami pertobatan di dalam kebaktian kebangunan rohani. Di mana itu pertama kali Allah menanamkan di dalam dirinya benih misionaris. Ketika pengkhotbah itu selesai berkhotbah, lalu kemudian dia calling. Callingnya ada dua hal. Pertama, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu yang melayani Tuhan di dalam ladang misi. Dan di dalam dua calling ini, Gladys menyerahkan dirinya. Dia pada waktu itu melalui pekerjaan Roh Kudus, Allah mengubahkan hati daripada Gladys yang tadinya mulai meragukan kekristenan, meragukan iman dia. Kemudian Allah meneguhkan iman dia dan membawa dia pada usia remaja 18 tahun. Allah membawa dia untuk kemudian percaya Kristus sungguh-sungguh dan menyerahkan diri sebagai misionaris. Itu adalah langkah awal yang Allah berikan. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah, ketika dia menyerahkan diri sebagai misionaris, kemana dia harus pergi? Kemana dan di kota mana, di negara mana dia harus pergi? Ini adalah pertanyaan yang berada dalam hati Gladys terus menerus di dalam jiwa dia. Bagaimana Tuhan memimpin dia sampai ke ladang pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi dia. Dia belum mengetahui hal itu. Ini adalah baru pertama kali Allah menanamkan benih itu di dalam hatinya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang agung sehingga dia memimpin kehidupan daripada Gladys ini, seorang yang sangat-sangat sederhana, dari keluarga yang sangat sederhana, dan bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga yang berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain untuk kemudian menetapkan hati dia memilih tempat pelayanan untuk ke Cina. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan memberikan Cina di hati daripada Gladys. Pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia bergabung dengan organisasi pelayanan kaum pemuda yang bernama Young Life Campaign, di mana di situ adalah organisasi yang melayani orang-orang muda yang telah bertobat dan telah menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan dia membaca salah satu majalah daripada organisasi ini, organisasi kaum muda ini, mengenai Cina, di mana di Cina itu terdapat berjuta-juta orang yang belum mengenal Kristus, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, bahkan belum pernah dengar tentang Injil Kristus. Sehingga itu menyebabkan hati dia disentuh oleh Allah, hati dia begitu tergugah oleh majalah itu, oleh berita itu. Kemudian dia berpikir untuk kemudian mendekati beberapa orang dan men-sharingkan apa yang dia dapatkan di dalam majalah itu tentang Cina. Ya. Jadi dia belum berpikir bahwa artikel yang dia baca itu adalah cara Tuhan untuk memimpin dia ke Cina. Dia belum memiliki kesadaran mengenai hal itu. Yang dia pikirkan adalah bahwa orang Cina membutuhkan misionaris, dan dia mulai mendekati teman-temannya orang Kristen yang ada di dalam organisasi pelayanan kaum muda itu. Lalu kemudian dia sharing apa yang dia baca di dalam artikel itu, dan dia menantang mereka, apakah kalian mau pergi ke sana, pergi ke Cina untuk menjadi misionaris di sana? Dan sayangnya tidak satu orang pun yang peduli. Tidak ada satu orang pun yang ingin pergi ke Cina. Padahal ini adalah rekan-rekan dia di dalam pelayanan yang sudah menjadi Kristen. Tetapi tidak ada satu mereka pun yang memiliki beban untuk melayani di Cina. Lalu dia datang kepada saudara laki-lakinya. Dia bicara kepada saudara laki-lakinya. Dia katakan, aku membaca artikel tentang orang-orang Cina yang belum pernah mendengarkan Injil. Apakah engkau mau pergi ke sana? Dengan catatan, aku akan membantu keuanganmu. Jadi dia rela untuk bekerja dengan catatan bahwa dari hasil uang pekerjaannya itu dia akan mendukung saudara laki-lakinya ini untuk menjadi seorang misionaris di Cina. Tetapi jawaban daripada saudara laki-lakinya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kasar. Sangat-sangat kasar. Dia mengatakan bahwa aku tidak ingin pergi, dan dia mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan seorang pelayan tua, pelayan perempuan tua,
yang sebenarnya tidak berarti sama sekali. Not me, ya. Dia bilang that's an old maid's job, ya. Jadi itu bukanlah pekerjaan yang selayaknya dilakukan oleh seorang muda laki-laki seperti saudara laki-lakinya ini. Tetapi itu dikerjakan oleh seorang pelayan tua, ya, seorang pelayan perempuan tua. Saudara, ini adalah sesuatu yang menghinakan pekerjaan Tuhan. Jadi pada zaman itu ketika Gladys ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang Kristen sekalipun, ternyata tidak semua orang Kristen memiliki hati misi. Mereka terlibat di dalam pelayanan begitu banyak. Mereka terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan gerejawi begitu banyak. Tetapi hati misi itu jarang sekali dimiliki oleh orang-orang sejaman dengan Gladys. Dan Gladys akhirnya tersentuh dengan kalimat daripada saudara laki-lakinya. Why don't you go yourself? Ya. Kenapa bukan kamu yang pergi? Kalimat itu adalah kalimat yang kasar tentunya. Kalimat yang menolak ajakan untuk pergi ke Cina sebagai misionaris. Tetapi kemudian kalimat selanjutnya itu adalah menyuruh Gladys untuk pergi. Kalimat yang kasar tetapi Gladys melihat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memimpin Gladys. Untuk memimpin dia masuk ke dalam ladang pelayanan yang dianggap hina, yang dianggap sepele, yang bahkan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak layak dilakukan oleh seorang muda, seorang laki-laki muda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kalimat daripada saudara laki-lakinya ini dipegang oleh Gladys dan dipimpin oleh Tuhan untuk menggerakkan jiwa daripada Gladys. Baik, aku yang akan berangkat, aku yang akan pergi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat daripada saudara laki-laki daripada Gladys ini adalah kalimat yang sekali lagi membawa Gladys untuk kemudian bertekun dan mencari jalan bagaimana dia harus menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dia, yaitu menjadi misionaris ke Cina. Menjadi misionaris ke Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau mengungkapkan mengenai Gladys, seorang wanita yang sederhana. Dari segi akademik dia sangat terbatas. Dari segi pekerjaan-pekerjaan, keahlian-keahlian, dia juga sangat terbatas. Tetapi apa yang menggerakkan hati dia, dorongan daripada Tuhan, desakan untuk pergi menjadi seorang penginjil, seorang pekerja Tuhan di ladang misi, itu tidak bisa dia lawan. Dia terus menerus mendengar suara itu di dalam batinnya. Tuhan terus menyuarakan itu dalam hatinya. Pergilah sebagai seorang misionaris ke Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari keraguan kemudian bergerak menjadi sebuah keyakinan. Dari keraguan bergerak menjadi sebuah keyakinan yang kokoh yang Tuhan berikan di dalam hati daripada Gladys untuk pergi dan menjadi seorang misionaris. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak memiliki kemampuan akademik sebagai perawat maupun sebagai guru. Di dalam badan-badan misi, biasanya mereka membutuhkan perawat, mereka membutuhkan guru. Karena nanti waktu masuk ke ladang misi, biasanya orang-orang yang memiliki skill demikian yang dibutuhkan. Tetapi sayangnya Gladys itu tidak memiliki hal tersebut. Gladys tidak memiliki kemampuan sebagai perawat maupun sebagai guru. Bahkan kemampuan dia untuk membaca textbook, ya, buku-buku literatur itu pun sulit sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi walaupun demikian, dia memberanikan diri untuk kemudian melamar ke China Inland Mission, ya. China Inland Mission, ya, saudara. Ini adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Hudson Taylor, ya, di dalam tahun 1865 yang sekarang saudara kenal sebagai OMF, ya, Overseas Missionary Fellowship, ya. Ini adalah OMF yang merupakan organisasi zaman sekarang yang sebenarnya muncul daripada organisasi pelayanan misi Cina ke dalam pedalaman misi Cina yang dibangun oleh Hudson Taylor. Saudara, dia memberanikan diri dengan satu pemikiran bahwa mungkin saja Allah dapat menggunakan satu kemampuan dia, yaitu berbicara. Jadi Gladys adalah seorang yang memiliki kemampuan berbicara, kemampuan berelasi dengan manusia kepada manusia. Tetapi dia sekali lagi tidak memiliki kemampuan akademik yang cukup baik. Walaupun demikian dia memiliki kemampuan untuk berbicara, bersosialisasi dengan orang lain. Dia mengatakan bahwa mungkin Allah dapat menggunakan kemampuan yang kecil ini, kemampuan yang sederhana ini, yang mungkin terlihat terhina di hadapan manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Gladys seorang perempuan yang sederhana. Seorang pembantu rumah tangga yang hanya memiliki kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berelasi secara sosial, tetapi tidak memiliki kemampuan akademik. Sekalipun demikian dia menyerahkan talentanya itu, kemampuan berbicara, kemampuan berelasi secara sosial kepada tangan Tuhan.
kepada tangan Tuhan untuk Tuhan menggunakannya, Tuhan memberkatinya. Ini mirip seperti seorang anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ingin memberi makan 5.000 orang dan kemudian tidak ada makanan di sana, tetapi anak kecil ini berani menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang sangat sederhana yang dimilikinya, yang sebenarnya tidak mencukupi untuk kemudian memberi makan 5.000 orang. Tetapi di dalam tangan Tuhan, pemberian yang kecil itu, pemberian yang tidak ada artinya itu, diberkati oleh Tuhan dan dilipat kali gandakan oleh Tuhan. Ini yang terjadi kepada Gladys. Gladys berani menyerahkan dirinya, kemampuan dia yang sangat sederhana itu, hanya kemampuan untuk berbicara itu, berelasi personal satu dengan yang lain secara sosial, dia serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan gunakan. Siapa tahu ini dapat berguna dalam pelayanan Tuhan. Dan dia berani untuk melamar ke China Inland Mission ya, pada tanggal 12 Desember 1929. Tetapi sayangnya dalam masa 3 bulan pelatihan, Gladys itu gagal ujian. Gagal ujian. Kenapa? Karena kemampuan belajar dia yang tidak memadai. Dan karena itu dia diragukan untuk kemudian bisa memiliki kemampuan menguasai bahasa Cina. Bahasa Mandarin yang cukup sulit itu. Jadi dari badan misi dia ditolak. Dia ditolak untuk menjadi anggota misi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mempelajari di dalam kehidupan daripada Lilia Strotter minggu yang lalu juga, dia adalah seorang yang gagal di dalam ujian tes dari badan misi. Demikian juga Gladys, saudara. Tetapi panggilan Tuhan adalah panggilan yang kekal. Sehingga panggilan itu tidak berhenti hanya dengan ditolak atau gagal ujian di dalam badan misi. Tuhan terus mendorong Gladys dengan kegagalan itu. Justru kegagalan itu bukan membuat Gladys itu mundur. Tetapi di dalam kegagalan itu Gladys lebih kuat lagi di dalam iman dia. Dan dia percaya bahwa Allah memang memimpin dia. Allah memang memanggil dia untuk masuk ke dalam pelayanan di pedalaman Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Allah berikan di dalam hati daripada Gladys? Akhirnya Tuhan sendiri yang kemudian menjadi pelatihnya dan mempersiapkan dia masuk ke dalam ladang misi. Badan misi tidak kemudian menjadi tempat atau cara yang Tuhan pakai untuk melatih dan mempersiapkan Gladys masuk ke dalam ladang misi. Tetapi justru Tuhan memakai satu sekolah yang berbeda, yaitu sekolah kehidupan. Bukan sekolah secara akademik, ya, bukan ada di dalam classroom, tetapi di dalam kehidupan, sekolah kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dimana Allah latih mereka sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam sekolah kehidupan. Misalnya Musa. Musa adalah orang yang berpendidikan tentunya, tetapi setelah dia berusia 40 tahun dia terbuang dari tanah Mesir. Dia lari daripada tanah Mesir dan 40 tahun Allah tempa dia sebagai seorang gembala. 40 tahun Allah tempa dia sebagai seorang gembala. Sekolah kehidupan. 40 tahun, saudara. Dan sekolah kehidupan itu adalah cara Allah untuk melatih, mempersiapkan Musa masuk sebagai seorang pemimpin Eksodus. Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Gladys adalah orang yang ditempa oleh Tuhan di dalam sekolah kehidupan. Bagaimana Allah melatih dia, membuat dia menjadi seorang hamba Allah di dalam kesederhanaan dia, dan menjadi alat yang begitu efektif di dalam tangan Tuhan, menggenapkan rancangan kekal Tuhan di dalam ladang misi Cina. Mari kita mulai melihat bagaimana Tuhan membentuk Gladys di dalam sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Yang pertama, saudara, Gladys setelah gagal di dalam lamaran dia, masuk ke dalam badan misi Cina, apa yang dia lakukan? Tuhan membawa dia kembali menjadi pembantu rumah tangga di Bristol. Berdasarkan usulan daripada salah seorang eksekutif badan misi Cina ini. Ya, lalu kemudian dia pergi di sana di Bristol dan menjadi pembantu rumah tangga di sana. Dan di sana justru Tuhan memakai suami istri yang ada di Bristol ini menjadi orang yang mendidik Gladys, melatih Gladys di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Gladys mengatakan bahwa dia tidak pernah berjumpa dengan keluarga Kristen yang begitu takut akan Tuhan, yang memiliki iman yang luar biasa, sekalipun kehidupan mereka adalah kehidupan yang terlihatnya itu biasa-biasa saja, tetapi di balik hidup mereka yang biasa-biasa saja itu, Tuhan memberikan iman yang sejati, ketaatan yang sejati kepada keluarga tersebut. Dan Gladys belajar untuk beriman dan taat kepada Tuhan, kepada firman Allah melalui keluarga ini. Bahkan di waktu di mana dia sharing tentang
keadaan hati dia di mana dia begitu dikuatkan oleh Tuhan, diteguhkan jiwanya untuk pergi ke Cina, tetapi dia gagal dalam ujian dalam badan misi. Istri daripada keluarga yang di Bristol ini, saudara, mengatakan bahwa engkau harus tetap berdoa dan menanti waktu Tuhan. Tuhan memiliki waktu yang tepat. Tuhan memiliki waktu yang baik untuk memberikan jawaban doa bagi engkau. Nantikanlah Tuhan dengan setia. Kalimat daripada nyonya rumah ini membuat Gladys menjadi orang yang tetap kuat, tetap teguh berpegang kepada panggilan Tuhan. Padahal dia sempat goyah. Kalau badan misi menolak dia, apakah ini berarti Tuhan tutup jalan? Apakah ini berarti bahwa Tuhan tidak mau dia menjadi seorang misionaris ke Cina? Tetapi justru panggilan itu menjadi kuat. Bagaimana dia menyelesaikan ini? Justru nyonya rumah yang ada di Bristol itu memberikan solusi. Di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan, nantikanlah Tuhan. Tuhan akan menjawab doamu pada waktu Tuhan. Pada waktu Tuhan. Dan karena itu di dalam kesetiaannya, dia terus menjalani hidupnya sebagai pembantu rumah tangga. Bekerja dengan setia sebagai seorang pembantu rumah tangga. Sambil menantikan kapan Tuhan menggenapkan janji Tuhan. Menggenapkan panggilan Tuhan sebagai misionaris di Cina di dalam kehidupan daripada Gladys. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sekolah kehidupan membentuk dia pertama kali untuk belajar beriman, taat kepada Tuhan, dan setia menantikan waktu Tuhan di dalam doa-doanya. Yang kedua, setelah dia dari Bristol, dia masuk ke dalam sebuah tim penyelamatan kaum wanita. Ini adalah pelayanan di Swansea, Wales, kota pelabuhan. Jadi dia pergi ke sana dan dia bergabung setelah dia keluar dari Bristol. Dari keluarga tersebut dia bergabung dengan pelayanan di Swansea, Wales, ya, di kota pelabuhan, di mana dia menjadi salah satu daripada penyelamat kaum wanita. Di sana dia menjadi seorang yang sangat-sangat mempertaruhkan nyawa dia, karena dia harus menyelamatkan wanita-wanita yang berada di dalam genggaman daripada laki-laki hidung belang, misalnya, ya saudara. Orang-orang yang selalu mempergunakan wanita dengan cara yang tidak benar. Dia pergi ke sana dan kemudian dia mendapati gadis-gadis itu ada dalam cengkraman para pemabuk. Orang-orang yang berada di dalam keadaan yang begitu kasar, sifat yang kasar, kata-kata yang kasar, perlakuan yang kasar kepada wanita. Lalu kemudian dia hadir di sana dan dia menyelamatkan gadis-gadis muda itu. Dan di sini dia mempertaruhkan nyawanya. Nah, pada malam hari, di waktu salju itu ada, dia tetap turun. Di tengah-tengah air yang begitu dingin, dia tetap turun untuk menyelamatkan gadis-gadis muda itu, saudara. Sampai dia kena penyakit pneumonia, ya, sakit paru-paru. Gara-gara dia pergi dan menolong orang-orang ini, gadis-gadis muda ini, yang ada di dalam tangan laki-laki yang tidak benar. Saudara, di dalam kondisi ini pun bukan saja taruhan nyawa yang dia berikan pada waktu pelayanan itu, tetapi dia juga adalah seorang gadis muda yang bisa saja diperlakukan secara tidak benar oleh kaum laki-laki yang tidak benar juga pada waktu itu. Tetapi Tuhan menjaga dan melindungi Gladys. Sehingga Gladys walaupun dia pergi dan menolong gadis-gadis muda itu dari laki-laki yang hidupnya tidak benar, para pemabuk yang ada di tepi laut itu, tetapi dia sendiri dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sehingga dia tidak diapa-apakan oleh laki-laki yang tidak benar tersebut yang hidupnya ada dalam kejahatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya ini adalah latihan bagi Gladys bagaimana dia memiliki hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih kepada jiwa-jiwa, kepada wanita-wanita yang mengalami keadaan terlantar, tidak diperhatikan, hidupnya diperlakukan secara tidak adil, tidak manusiawi oleh sesama manusia lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Gladys dibentuk oleh Tuhan, memiliki jiwa seorang hamba, hati yang penuh kasih, hati yang mau melayani orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sekali lagi tidak dipandang, tetapi Tuhan memakai dia untuk kemudian menyelamatkan mereka. Jadi saudara melihat bagaimana Tuhan itu memimpin Gladys dalam kehidupannya. Dia pakai keluarga yang ada di Bristol untuk membimbing Gladys di dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Dalam ketekunan dia menanti waktu Tuhan. Dan kemudian dia memakai ladang misi di Swansea, Wales, di kota pelabuhan itu. Kemudian melatih Gladys untuk mempersiapkan dia menjadi seorang hamba Kristus yang melayani kaum marginal, orang-orang terlantar, yang diperlakukan secara tidak adil. Yang berikutnya, bagaimana Tuhan itu kemudian memakai kehidupan daripada Gladys dan mempersiapkan dia memasuki ladang misi. Tuhan memberikan firman kepada Gladys.
Di tengah-tengah kehidupan dia yang mempertanyakan, kapankah Tuhan menggenapkan janji Tuhan dalam hidup dia. Seorang yang sederhana, yang tidak memiliki prospek pelayanan juga. Dan bahkan prospek kehidupan yang lebih baik lagi dia tidak punya itu. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang demikian, Tuhan memberikan kepada Gladys firman. Firman untuk kemudian mengkonfirmasikan panggilan misionaris dia ke Cina. Saudara ingat, Gladys tidak memiliki kemampuan akademik yang baik, sehingga waktu membaca buku, membaca literatur, membaca Alkitab pun dia sering kali tidak mengerti apa yang dia baca. Ya, itu dalam bahasanya sendiri, bahasa Inggris. Apalagi kalau bahasa Cina atau bahasa Mandarin, saudara, dia mungkin sekali tidak akan mengerti. Tetapi Tuhan memimpin dia melalui pembacaan firman Tuhan yang rutin. Setiap hari dia lakukan, terus dia latih itu. Dan Tuhan membukakan pengertian kepada Gladys. Seorang yang dipandang hina, seorang yang memang bodoh, di dalam akademik betul-betul terbatas, tetapi kemudian belajar membaca Alkitab lembar demi lembar, dan Tuhan membukakan pengertian. Dalam hal ini saudara dan saya mempelajari bahwa ketika Allah memanggil seseorang masuk dalam pekerjaan pelayanannya, Tuhan akan membukakan pengertian demi pengertian kepada dia, termasuk kemampuan untuk membaca dan kemampuan untuk mengerti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melatih orang-orang buta huruf untuk mengenal huruf demi huruf, kebutaan mereka itu kemudian dimelekkan, dicerahkan melalui pengenalan terhadap huruf-huruf. Tetapi untuk memelekkan pikiran mereka, untuk mengenal setiap huruf dan memampukan mereka untuk membaca setiap suku kata, lalu kemudian kata kepada kalimat, itu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Mencerahkan pikiran sehingga pikiran itu mengerti huruf-huruf tersebut, kata-kata tersebut, dan kemudian memberikan arti makna kepada mereka. Dan ini yang Allah buat kepada Gladys. Allah buat kepada Gladys, saudara. Di dalam sekolah kehidupan, tidak ada di bangku sekolah, di dalam classroom, tetapi di dalam sekolah kehidupan Allah membuka pikiran daripada Gladys, membuat dia mampu membaca Alkitab dan mampu mengerti maksud Tuhan di dalam Alkitab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kehidupan daripada Gladys, gaya hidup dia, perkataannya dia semakin dibentuk Tuhan. Dibentuk Tuhan menjadi seorang hamba Kristus. Saudara, mari kita lihat bagaimana Tuhan memimpin dia di dalam setiap pembacaan Alkitab. Pertama adalah di dalam kehidupan Abraham. Ketika Gladys membaca Abraham, dia mengerti bahwa Allah memimpin Abraham ke tempat yang asing, yang Abraham sendiri tidak pernah ketahui. Abraham sendiri tidak pernah pergi ke sana, tetapi Tuhan memimpin Abraham pergi ke tanah Kanaan. Dan ini memberikan konfirmasi kepada Gladys bahwa Allah telah memanggil dia ke tanah Cina, ke tempat di mana dia tidak pernah ketahui, ke tempat di mana dia tidak pernah menginjakkan kaki ke sana, tetapi Tuhan memimpin dia pergi ke sana seperti Abraham dipimpin Tuhan pergi ke tempat yang asing. Yang kedua, Tuhan pimpin daripada Gladys melalui Musa. Melalui firman Tuhan kepada Musa, di mana Musa itu memimpin bangsa yang tidak taat, bangsa yang tegar tengkuk, ya, yang tidak taat kepada firman-Nya. Musa ditunjuk Tuhan memimpin bangsa yang demikian. Dan ini mempersiapkan Gladys untuk kemudian menjadi seorang pelayan Tuhan, misionaris yang memimpin orang-orang yang tidak pernah kenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah, yang juga tidak taat kepada firman-Nya, tetapi oleh pelayanannya Tuhan akan menundukkan orang-orang tersebut, memenangkan orang-orang tersebut dan membuat mereka bertobat. Ketiga, kita lihat respon Gladys. Di dalam pimpinan Tuhan melalui Abraham dan juga Musa yang dia baca kisahnya di dalam Alkitab, respon Gladys, dia mengatakan bahwa jika memang Tuhan ingin dia pergi ke Cina, maka dia akan menyerahkan bagian kenyamanan daripada dirinya, bagian kenyamanan daripada yang dirinya yang dia miliki itu, dia serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan pakai dia menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang unik sekali. Dia tahu bahwa pergi ke Cina berarti dia akan mengalami keadaan yang tidak nyaman. Sekalipun dia menjadi seorang pembantu rumah tangga, seorang yang kelihatannya terhina, kelas buruh, kelas pekerja, tetapi di dalam kehidupannya saat itu dia cukup aman, dia cukup nyaman, dia memiliki fasilitas yang sederhana sekali, dengan keuangan yang juga sangat sedikit, tetapi paling tidak kehidupannya cukup aman. Ketika dia pergi ke Cina, itu berarti dia meninggalkan kenyamanan dia, meninggalkan apa yang dia miliki saat itu, memasuki satu tempat yang tidak pernah diketahui, dengan beragam macam tantangan yang begitu banyak di Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, respon Gladys,
jika aku harus meninggalkan sedikit kenyamananku untuk pergi, dia akan mengikuti Tuhan. Dia akan menyerahkan itu semua dan dia ikut Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai sekolah kehidupan Gladys untuk kemudian mengkonfirmasikan apa yang menjadi kehendak Allah, memanggil dia sebagai seorang misionaris Kristen pergi ke tanah Cina untuk memberitakan Injil Kristus di sana. Gladys meninggalkan pelayanan dia yang sudah ada di Swansea dan kemudian dia pergi. Dia meninggalkan pelayanan di Swansea dan kemudian kembali ke London untuk bekerja dan mengumpulkan uang dan pergi ke Cina. Saudara, kenapa dia harus bekerja keras? Karena dia adalah kelas pekerja, dia tidak memiliki cukup uang untuk pergi ke Cina. Dari Inggris pergi ke Cina itu memakan biaya yang sangat banyak, sehingga dia harus tinggalkan Swansea pelayanannya dia di Wales dan kemudian kembali ke London dan dia bekerja di sana mengumpulkan uang untuk pergi ke Cina. Saudara, dia tidak masuk sebagai anggota badan misi. Karena itu dia harus pergi dengan biayanya sendiri. Untuk membiayai seluruh perjalanan dia dan kehidupan dia selama di Cina. Uang dari mana? Tidak ada apa-apa. Tetapi saudara perhatikan, di tengah-tengah kesederhanaan, di tengah-tengah ketiadaan dukungan finansial, di tengah-tengah ketiadaan relasi apapun dan badan misi yang menolak dia, tetap dia bergantung kepada Tuhan. Setia di dalam kesederhanaan. Setia di dalam kesederhanaan. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, dia membaca lagi Alkitab. Bagaimana firman Tuhan memimpin kehidupan dia melalui kisah Nehemia. Kisah Nehemia. Di dalam kisah Nehemia dikatakan bahwa Nehemia adalah seorang pelayan raja. Seorang pelayan raja yang bekerja dengan setia kepada raja. Tetapi kemudian Allah memanggil dia kembali ke Yerusalem untuk mendirikan tembok Yerusalem. Dan Tuhan membawa Nehemia pergi ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem, Nehemia taat kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Gladys membaca teks firman Tuhan ini, dia memparalelkan dirinya dengan Nehemia. Nehemia adalah seorang pelayan raja. Dia adalah seorang pembantu rumah tangga. Tetapi sekarang dia akan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan dia akan memberikan seluruh hidupnya sepenuhnya bagi panggilan misi dia di Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Gladys sebagai seorang misionaris adalah pelayanan yang dipersiapkan oleh Tuhan melalui sekolah kehidupan. Mulai daripada Bristol menuju ke Wales, lalu kemudian dari Wales menuju ke London. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap tahapan ini adalah tahapan di mana Tuhan mempersiapkan dia, memperkuatkan hati daripada Gladys untuk kemudian pergi dan menjadi seorang misionaris. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia membaca kisah daripada Nehemia, suara Tuhan itu muncul di dalam hati daripada Gladys. Ada suatu pertanyaan yang Tuhan ajukan di dalam diri daripada Gladys. Dikatakan demikian, Gladys mencatat di dalam tulisannya, dia mengatakan begini. Suara Tuhan itu berkata, Gladys, apakah Tuhan Nehemia adalah Tuhanmu? Apakah Tuhan Nehemia adalah Tuhanmu? Jawab Gladys, ya Tuhan, tentu saja. Lalu Tuhan berkata kembali lagi kepada Gladys, jika demikian, lakukan apa yang dilakukan Nehemia. Pergilah. Pergilah kemana? Ke Cina. Lalu Gladys menjawab, Tuhan, ini di dalam percakapan pribadi dia dengan Tuhan. Gladys menjawab suara Tuhan, tetapi aku bukan Nehemia. Lalu jawab Tuhan, memang engkau bukan Nehemia, tetapi aku adalah Tuhannya Nehemia. Di mana Tuhan itu juga adalah Tuhannya Gladys. Setelah Tuhan menjawab demikian di dalam hati daripada Gladys, maka Gladys mengatakan bahwa ini adalah perintah daripada Tuhan untuk kemudian membawa Gladys masuk ke dalam pelayanan misi di Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang wanita yang sederhana, seorang wanita yang miskin, seorang wanita yang tidak memiliki dukungan finansial, di dalam kesederhanaannya, di dalam pekerjaannya, dia begitu setia menaati kehendak Allah dan menantikan kapankah waktu Tuhan menggenapkan panggilannya di dalam kehidupan daripada Gladys. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat bagaimana benih misionaris yang Tuhan tanamkan itu secara bertahap dalam sekolah kehidupan daripada Gladys sekarang mulai dikonfirmasikan oleh Tuhan, memberikan kejelasan demi kejelasan kepada Gladys. Mari kita lihat hal yang berikut. Setelah benih misionaris itu Tuhan tanamkan dalam diri daripada Gladys dan memperkuatnya, sekarang kita melihat bagaimana konfirmasi panggilan Gladys menjadi misionaris. Keuangan yang tidak cukup, keuangan yang tidak memadai, akademik yang tidak memadai, semuanya perlahan demi perlahan Tuhan genapi dalam kehidupan daripada Gladys.
Pertama, mari kita lihat konfirmasi panggilan Gladys menjadi seorang misionaris terlihat daripada Tuhan itu mencukupkan kebutuhan keuangan bagi Gladys ke Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia masuk kembali ke London dan kemudian menjadi seorang pekerja rumah tangga, seorang pembantu rumah tangga, saudara. Dia sampai di rumah itu, lalu dia keluarkan seluruh aset-aset yang dia miliki, apa yang dia punyai. Hanya satu Alkitab, satu salinan buku renungan harian, Daily Light, dan kemudian uang yang sedikit, cuman 3 koin, 20,5 sen nilainya. Sangat kecil nilai itu. Itu tidak mungkin untuk membiayai seluruh perjalanan dia menuju ke Cina. Tetapi uniknya saudara, Tuhan menempatkan Gladys ke dalam sebuah keluarga yang mana keluarga ini nantinya yang dipakai Tuhan menyediakan keuangan yang cukup bagi Gladys untuk melakukan perjalanan ke Cina. Ketika Gladys mengeluarkan seluruh aset-aset yang dia miliki itu saudara, dia mengatakan begini, Tuhan, ini semua yang aku miliki. Jika engkau menginginkan aku akan pergi ke Cina dengan apa yang ada padaku. Saudara, ini adalah sebuah penyerahan yang total kepada Tuhan. Dalam ketiadaan dukungan apapun saudara. Dia hanya punya satu Alkitab, satu salinan buku renungan harian. Dan uang yang sangat sedikit, cuman 3 koin, 20,5 sen yang dia punya di tangan. Dia keluarkan semuanya itu dan dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, ini semua yang aku punya. Jika engkau menginginkan aku pergi, biarlah aku pergi dengan apa yang ada. Pergi kemana? Ke Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah penyerahan, kesederhanaan. Penyerahan di dalam kesederhanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, kalau kita sudah kesulitan secara keuangan, seringkali kita sulit untuk menyerahkan diri melayani Tuhan. Kebiasaan dunia pada umumnya juga demikian. Harus ada sesuatu yang menjadi modal tertentu, kemudian menjadi penggerak bagi kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Itu adalah konsep duniawi. Tetapi di hadapan Tuhan, Allah adalah penggerak utama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang lain akan mengikuti kemudian. Tetapi penggerak utama itu bukan modal-modal fisik yang kita miliki. Uang, ya, pakaian, relasi, dan hal-hal yang lain. Bukan itu. Tetapi yang menjadi penggerak utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Sehingga jika Tuhan yang menggerakkan hidup kita, maka Dia yang akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan Kristen, seringkali engkau dan saya dipimpin Tuhan masuk ke dalam keadaan-keadaan yang demikian. Mau melayani Tuhan tetapi tidak ada modal apapun. Mau melayani Tuhan tetapi tidak ada bekal apapun yang kemudian dapat menjadi sandaran kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Semuanya itu mengajar Gladys dan mengajar engkau dan saya untuk apa? Mengandalkan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan modal usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, bukan keuangan kita yang menjadi sandaran bagi kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi yang menjadi sandaran bagi kita adalah Allah. Allah yang menggerakkan kita, maka Dia yang menjadi andalan kita, sandaran kita untuk kemudian merealisasikan seluruh kehendak Dia, penggenapan janji Dia, penggenapan rancangan kekal Dia di dalam kehidupan kita dan di dalam pelayanan kita. Ini yang diajar Tuhan kepada Gladys. Kenapa Gladys dibiarkan Tuhan berada di dalam keadaan sebagai pekerja dengan keuangan yang sangat sedikit. Tidak ada peningkatan keuangan. Tetapi Tuhan mengajar Gladys untuk kemudian bersandar total kepada Tuhan. Bersandar total kepada Tuhan. Dan ini yang kemudian memimpin dia dengan kuat memasuki pelayanan demi pelayanan. Dengan demikian saudara dan saya melihat bahwa kemiskinan, hidup yang sederhana, itu bukan suatu alasan atau kemudian menjadi tembok yang membatasi engkau dan saya tidak dapat melayani Tuhan. Justru kita melihat bahwa seorang yang miskin, seorang yang sederhana seperti Gladys justru dipakai Tuhan dengan apa yang ada padanya. Dengan apa yang ada padanya. Menjadi pembantu rumah tangga dalam keluarga Sir Francis Young husband ya saudara ya. Ini adalah keluarga yang elit, keluarga yang kaya. Dan dia adalah seorang petualang legendaris yang telah menjelajahi wilayah Cina dan Tibet. Ya. Jadi Tuhan mempersiapkan dia masuk ke dalam keluarga yang kaya dan melayani di sana sebagai pembantu rumah tangga. Dan ketika dia sedang merenungkan bagaimana Tuhan memberikan kepada dia keuangan yang cukup untuk pergi sebagai seorang misionaris di Cina, tiba-tiba nyonya rumahnya ini panggil Gladys dan kemudian memberikan kepada dia 3 shilling yang kemudian menjadi pengganti terhadap ongkos jalan dia. Ongkos jalan dari tempatnya menuju ke rumah daripada nyonya ini.
Dan kira-kira 3 shilling itu adalah 1000% lebih banyak dari 3 koin uang yang dia miliki. 1000% yang Tuhan berikan, yang Tuhan tambahkan kepada Gladys. Ini adalah jawaban doa daripada Gladys. Ketika dia sedang merenungkan dan ketika dia sedang memikirkan bagaimana keuangan itu dicukupkan, Allah memberikannya melalui nyonya rumah. Allah memberikannya melalui nyonya rumah. Kemudian dia bekerja keras sepanjang beberapa tahun ada di rumah itu. Dia bekerja keras dan mengumpulkan begitu banyak uang bagi perjalanan misi ini. Dan kemudian dia mengambil juga pekerjaan sampingan di malam hari. Dia bekerja di pesta-pesta, di tempat pesta. Kemudian dia ada di sana dan dia mendapatkan begitu banyak uang di sana. Dan dia mengumpulkan itu semua untuk perjalanan misi ke Cina. Kalau saudara memperhatikan hidup daripada Gladys, dia tidak memikirkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan untuk mendapatkan keuangan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya dirinya sendiri. Tetapi dia mendapatkan keuangan untuk apa? Disimpan bagi pekerjaan misi Tuhan. Uang yang ada, yang banyak itu, yang 1000% lebih banyak dari 3 koin yang dia miliki. Dia dapatkan dengan bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga di keluarga tersebut. Dan kemudian dengan pekerjaan-pekerjaan sambilan yang dia miliki, semua keuangan itu diperuntukkan bagi apa? Bagi pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang miskin, seorang yang sederhana tetapi tidak memiliki hati yang miskin. Seorang yang miskin tetapi tidak memiliki hati yang miskin. Dia memiliki hati yang sungguh amat kaya, hati yang penuh dengan kelimpahan. Sehingga uang itu tidak mengikat hatinya, tetapi uang itu dipakainya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan misi di Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik, seorang yang sederhana, seorang yang miskin seperti Gladys, tetapi dia tidak miskin secara rohani. Dia memiliki kelimpahan secara rohani karena Allah mengaruniakan kepada dia kasih yang besar kepada Tuhan dan kasih yang besar kepada orang-orang Cina untuk menginjili mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keuangan Gladys sedikit demi sedikit semakin meningkat dalam setahun. Perkiraan daripada Gladys, kemungkinan dia akan bekerja sampai 3 tahunan baru dia mendapatkan keuangan yang cukup. Tetapi dalam kurun waktu 1 tahun saja, dia mendapatkan keuangan yang cukup banyak untuk kemudian pergi ke Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pekerjaan Tuhan bagi Gladys. Gladys diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahami bagaimana providensia Tuhan di dalam persiapan dia memasuki pekerjaan misi Tuhan. Kebutuhan keuangan ke Cina dicukupkan oleh Tuhan. Dicukupkan oleh Tuhan sebagai konfirmasi bahwa Tuhan memang memanggil dia menjadi misionaris ke Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konfirmasi yang lain yang Tuhan berikan kepada Gladys. Gladys memiliki sakit pneumonia. Ya. Dan bagaimana Tuhan memakai sakit daripada Gladys untuk menjawab panggilan dia ke Cina. Sakit pneumonia yang dialami oleh Gladys membuat dia harus kembali ke rumah keluarganya. Tadi dia bekerja mengumpulkan uang cukup banyak untuk mempersiapkan dirinya sebagai seorang misionaris. Tetapi karena sakit pneumonianya, akibat dia menolong gadis-gadis muda yang dicengkram oleh para pemabuk di tepi laut itu, di Wales. Ya, kemudian dia sakit di sana dan akhirnya penyakit itu harus membuat dia berhenti daripada pekerjaannya. Dan dia harus beristirahat dan memperoleh kesembuhan di dalam rumah keluarganya. Tetapi sayangnya saudara, keluarganya itu ketika mendengar cerita daripada Gladys bahwa dia rindu sekali untuk pergi ke Cina dan bagaimana Tuhan mengkonfirmasikan panggilan itu dalam hidup daripada Gladys, papanya Gladys itu menghina. Padahal papanya adalah seorang pelayan Tuhan, bukan di dalam gereja, tetapi papanya itu menghina dia. Papanya menganggap bahwa Gladys seorang yang tidak cocok, tidak layak untuk pergi ke Cina. Ya, papanya itu mengatakan bahwa kamu hanya ngomong saja, pergi ke Cina. Mana buktinya? Ya, jadi itu berarti dia sedang mempertanyakan panggilan daripada Gladys. Apakah memang benar dia dipanggil sebagai seorang misionaris? Ya, jadi Gladys dihina. Ya, Gladys tidak dianggap sebagai seorang yang memang layak untuk pergi sebagai misionaris di Cina, bahkan oleh keluarganya. Tetapi saudara, ibu daripada Gladys memiliki peranan yang penting sekali untuk kemudian membawa dia masuk ke Cina. Ya, membawa dia masuk ke Cina. Ibu Gladys itu membawa Gladys pergi ke sebuah pertemuan di gereja Metodis. Lalu dengan maksud dia pergi ke sana dan minta hamba Tuhan mendoakan Gladys supaya Gladys itu sembuh daripada sakit pneumonianya. Tetapi uniknya ketika dia sampai di dalam pertemuan itu, justru Gladys mendengarkan berita tentang Jenny Lawson. Jenny Lawson adalah seorang janda penatua Skotlandia di Cina
yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan seorang wanita muda untuk membantunya di Cina. Ini adalah berita yang dia dengar di dalam pertemuan itu. Jadi yang tadinya dimaksudkan untuk berdoa agar dia disembuhkan dari pneumonia, ternyata Tuhan tidak sembuhkan dia dari sakit pneumonia. Justru Tuhan memberikan kepada dia berita, message bahwa ada seorang wanita janda, Jenny Lawson, yang membutuhkan bantuannya di Cina. Dan ini adalah jawaban yang Tuhan berikan kepada Gladys. Sakit pneumonia Tuhan tidak ambil, tetapi justru konfirmasi yang Allah berikan adalah Jenny Lawson membutuhkan bantuan di Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menjawab Gladys dengan cara yang unik. Allah tidak mengambil penderitaan, Allah tidak mengambil sakit penyakit yang dia derita. Allah tidak menyembuhkan itu, tetapi justru Allah membiarkan pneumonia itu dipikul oleh Gladys sampai dengan kematiannya. Dia tidak menyembuhkan pneumonia, justru dia mengkonfirmasikan bahwa dengan sakit itu Gladys akan berangkat ke Cina. Kepada siapa? Kepada Jenny Lawson, seorang yang membutuhkan bantuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara kerja Allah itu berbeda-beda. Ada di mana orang yang disembuhkan lalu kemudian masuk ke dalam ladang pelayanan. Tetapi ada di mana orang tidak disembuhkan dan kemudian dia diminta Tuhan masuk ke dalam pelayanan dengan keadaan yang sakit. Seperti yang dialami oleh Gladys, saudara. Jadi Tuhan telah membentuk Gladys dalam keadaan dia yang menderita sakit ini untuk membentuk hati dia semakin humble di hadapan Tuhan. Untuk nantinya menolong mereka yang menderita yang ada di Cina. Penderitaan yang dialami oleh Gladys adalah alat di tangan Tuhan untuk apa? Menolong Gladys mengerti penderitaan sesamanya yang ada di Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Gladys nantinya di Cina begitu efektif. Keluarga Gladys yang tadinya tidak begitu mendukung Gladys, dalam perjalanan waktu kemudian akhirnya Tuhan mengubah hati daripada keluarga Gladys. Dan mereka memberikan support, dukungan yang sangat penuh kepada Gladys. Mereka miskin, mereka adalah kelas buruh, mereka adalah kelas pekerja. Tetapi dengan apa yang mereka miliki, dengan rajutan, sulaman, ya, membuat sebuah baju jubah yang baik yang dipakai oleh Gladys. Mamanya itu berikan kepada Gladys. Untuk apa? Memberikan kepada dia kehangatan di waktu musim dingin tiba. Mereka membuat hal-hal yang sangat-sangat unik, yang kecil sekali. Yang di dalam keuangan itu sangat-sangat terbatas. Tetapi mereka memberikannya kepada Gladys sebagai dukungan. Sebagai dukungan untuk Gladys berangkat ke Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mamanya itu membuat satu tempat penyimpanan tiket, penyimpanan Alkitab, ya, penyimpanan visa ditaruh di sana untuk Gladys. Semua pemberian itu Gladys melihat sebagai persiapan yang Tuhan berikan kepada dia untuk pergi ke Cina. Jadi dukungan keluarga yang miskin ini kepada anak mereka untuk pergi jauh daripada mereka dan tidak tahu kapan mereka akan berjumpa kembali. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua bagaimana Tuhan mengkonfirmasikan panggilan di dalam jiwa daripada kehidupan daripada Gladys. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengkonfirmasikannya melalui Jenny Lawson yang membutuhkan bantuan dan kemudian melalui keluarga Gladys yang mendukung di dalam pelayanan. Banyak orang masuk dalam pelayanan itu didukung oleh keluarga, tetapi juga ada banyak orang yang tidak didukung oleh keluarga. Ada misionaris-misionaris yang didukung oleh keluarga untuk pergi melayani, tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang ketika menyerahkan diri untuk masuk dalam pelayanan, justru yang menjadi penghambat pelayanan itu adalah keluarganya. Tetapi jika Tuhan mengubah hati keluarga dan mendukungnya secara penuh di dalam pelayanan, itu adalah sesuatu yang sangat indah, sangat baik di dalam kehidupan daripada seorang hamba Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana konfirmasi panggilan menjadi misionaris ini diberikan kepada Gladys. Gladys berani menempuh perjalanan yang sangat sulit, ya. Berani menempuh perjalanan yang sangat sulit. Kenapa Allah itu mengizinkan Gladys masuk ke dalam perjalanan yang amat sulit? Sekali lagi untuk mempersiapkan Gladys memasuki ladang misi yang juga sangat sulit. Gladys diizinkan Tuhan memasuki sekolah kehidupan, sekolah yang sulit. Gladys tidak diberikan kenikmatan terhadap dunia ini, kepada kekayaan dunia ini, kepada kelimpahan material. Tetapi justru Allah mengizinkan Gladys menghadapi masa-masa sulit di dalam pelayanan dia, di dalam masa muda dia sampai dengan usia 30-32 tahun. Dan kemudian Tuhan pimpin dia melalui perjalanan yang sulit menuju ke Cina. Karena apa? Karena Tuhan mau melatih Gladys untuk masuk ke dalam ladang misi yang penuh dengan penderitaan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Gladys tidak dilatih di dalam badan misi, tetapi Tuhan melatih dia di dalam sekolah kehidupan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, modal yang sederhana, tetapi Tuhan perkuat jiwa daripada Gladys untuk memasuki perjalanan yang sulit ini. Dia memakai paspor, Alkitab, tiket dan sedikit uang untuk pergi ke Cina melalui jalan darat karena dia tidak punya uang untuk naik kapal dari Inggris ke Cina. Jadi lewat jalan darat. Jalan darat itu pakai kereta api, saudara, melalui Trans-Siberia. Saudara tahu Trans-Siberia itu, saudara, itu adalah lokasi di mana nantinya Gladys itu akan berjumpa dengan tempat peperangan terjadi antara Rusia dan Cina. Jadi Gladys masuk di dalam kondisi politik yang tidak aman, di mana Rusia dan Cina itu sedang berseteru dan sedang dalam posisi perang. Tetapi Gladys berani melewati jalur perang itu untuk terobos melewati perbatasan dan masuk ke wilayah Cina. Saudara, ini tidak mudah, tidak mudah. Seorang wanita, gadis muda dengan usia 30 tahun, 30 sampai 32 tahun, dia harus melakukan perjalanan melewati titik sentral peperangan antara Rusia dan Cina dan masuk menyusup ke dalam perbatasan sampai ke wilayah Cina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan yang mengerikan itu begitu banyaknya penghiburan yang Tuhan berikan kepada Gladys. Ketika dia akan memasuki perjalanan yang sulit itu, saudara, Tuhan menghiburkan hatinya dengan menguatkan imannya. Dan kemudian di dalam kereta pun Tuhan itu menghiburkan dia dengan berjumpa sepasang suami istri dari Inggris yang membelikan kepada dia coklat dan kue-kue. Padahal dia tidak punya uang untuk beli makanan. Ya, tidak punya uang untuk beli makanan. Tetapi Tuhan mempersiapkan pasangan suami istri yang berjumpa dengan Gladys di dalam kereta api. Lalu membelikan buat dia makanan, kue dan coklat. Karena mereka mengetahui bahwa dia adalah seorang misionaris yang akan pergi ke Cina di dalam perbincangan mereka. Lalu mereka berjanji bahwa mereka akan mendoakan Gladys setiap jam 9 malam. Dan bahkan mereka memberikan sebuah catatan pound Inggris kepada Gladys yang nanti kemudian menyelamatkan Gladys. Siapa yang sangka bahwa Gladys itu dipelihara Tuhan demikian? Tidak punya uang untuk beli makanan, hanya uang untuk bayar transportasi. Ya, tidak punya uang beli makanan, makanan disiapkan oleh Tuhan. Ada orang yang Tuhan berikan hati untuk mendoakan, bahkan diberikan catatan pound Inggris untuk kemudian memberikan penyelamatan bagi Gladys kemudian ketika dia berada di dalam masa sulit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah salah satu bagaimana Tuhan menolong Gladys di tengah perjalanan yang sulit. Ketika dia sampai di Berlin, ya, ini belum masuk ke dalam wilayah Moskow, baru sampai di Berlin, saudara. Dia berjumpa dengan seorang gadis kecil yang kemudian memberikan rumahnya sebuah tempat tidur untuk kemudian tidur di sana. Lalu sampai di Moskow, seorang polisi laki-laki, saudara, yang mana harus memeriksa visanya bagaimana. Ternyata visanya itu tidak bisa masuk ke wilayah perbatasan, lebih jauh lagi. Visanya itu sudah harus diganti. Tetapi saudara, dengan cara yang unik, visa yang harus diurus baru itu seharusnya harus melewati prosedur hukum yang sangat panjang. Tetapi tiba-tiba foto daripada saudara laki-laki Gladys itu jatuh dari Alkitab. Dan foto saudara laki-laki ini, saudara, memakai pakaian seragam, ya, memakai pakaian seragam di mana dia menjadi seorang musikus, ya, yang melayani di dalam tentara Inggris. Lalu polisi laki-laki dari Rusia ini yang sedang menginterogasi daripada Gladys, dia lihat foto itu jatuh. Lalu dia berpikir Gladys ini pasti seorang yang penting di Inggris karena melihat kakaknya itu berseragam dan kemudian menjadi seorang musikus yang ada di antara tentara Inggris. Jadi dia berpikir bahwa Gladys ini mungkin saja seorang yang sangat penting di Inggris. Akhirnya dia mengeluarkan visa baru bagi Gladys. Visa lama yang harusnya melewati prosedur hukum yang panjang dan baru mendapatkan visa yang baru, sekarang digantikan dengan cara yang mudah. Sampai di Moskow, Rusia, saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat unik yang Tuhan kerjakan bagi seorang wanita yang melewati perjalanan yang cukup sukar. Dan saudara tahu ketika dia sampai di penghujung kereta api itu, kereta api berhenti di kota di mana disitulah tempat peperangan itu terjadi. Tempat peperangan itu terjadi. Kereta api berhenti di situ. Dan dia tidak punya orang di sana, tidak punya kenalan di sana yang dapat menjadi tempat di mana dia datang dan kemudian bermalam di sana. Apa yang dia lakukan? Dia tidur di situ. Ya, dia tidur di kota itu, ya, di tengah-tengah salju yang tebal, dia tidur di sana dengan memakai mantel buatan daripada keluarganya.
yang diberikan kepadanya sebagai modal untuk dia melakukan perjalanan itu. Dia pakai itu dalam keadaan yang begitu dingin. Seharusnya dia mati karena kedinginan. Tetapi dia tidak mati. Dia bangun pagi dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya, berlayar ke Jepang, dan dari Jepang dia melanjutkan perjalanan, kemudian naik kereta, naik bus, naik keledai sampai ke kota Yangchen di pedalaman provinsi Shanxi di selatan Peking atau Beijing. Jadi kalau saudara dan saya melihat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan ini, saudara, sangat sulit, sangat sulit. Dia harus melewati begitu banyaknya kesukaran, tetapi Tuhan memberikan kepada dia kekuatan untuk menjalaninya. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang keempat tadi, ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gladys sakit pneumonia, paru-paru, saudara. Berarti kalau di dalam cuaca yang dingin seharusnya dia mati. Tetapi oleh kekuatan daripada Tuhan dia menjalani ini semua. Dia belajar menjadi seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati. Hamba yang mengandalkan Tuhan. Yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak mengandalkan fisiknya. Tidak mengandalkan segala apa yang dia miliki di dalam dunia ini. Tetapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Itulah Gladys. Seorang yang sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan dia setia kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana perjuangan misi daripada Gladys ketika dia tiba di Cina, di Yangchen, ya, di Yangchen, lokasi di mana Jenny Lawson itu ada di sana. Dia bergabung dengan Jenny Lawson. Jenny Lawson itu tinggal di sebuah rumah dan dia tinggal bersama dengan Jenny Lawson, dan kemudian rumah itu mereka jadikan sebagai penginapan. Mereka adalah orang asing yang pertama kali ada di Yangchen dan jarang sekali dilihat oleh orang-orang atau penduduk lokal di tempat itu. Dan karena itu mereka itu tidak dipercayai oleh penduduk lokal. Ya. Jadi Gladys maupun Jenny Lawson adalah orang Eropa yang tidak dipercayai oleh penduduk lokal. Karena memang penduduk lokal tidak pernah melihat orang asing di wilayah mereka. Lalu mereka mempelajari beberapa waktu kira-kira apa yang mereka harus lakukan di tempat itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat untuk membuat rumah penginapan bagi para kafilah. Para kafilah adalah orang-orang yang melintasi kota tersebut. Kota itu menjadi kota transit. Melintasi kota tersebut dan kemudian memiliki keledai-keledai yang harus diberi makan. Saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat rumah penginapan bagi para kafilah dan kemudian melayani para tamu dengan ramah. Lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan seorang pembantu rumah tangga Gladys menjadi seorang pelayan tamu yang ramah di penginapan yang mereka bangun bersama dengan Jenny Lawson. Saudara, itu berarti Tuhan mempersiapkan seluruh pekerjaan dia di wilayah Inggris untuk kemudian dilakukan sebagai seorang misionaris di Cina. Melayani para tamu dengan ramah, yaitu menyediakan makanan dan tempat tidur yang hangat dengan harga yang murah dan membuat tempat makanan bagi keledainya di halaman, ya, keledai yang dibawa oleh kafilah-kafilah tersebut, ya. Lalu kemudian di malam hari, Gladys dan Ibu Lawson ini, saudara, berkumpul dengan para tamu dan membagikan Injil tentang Yesus Kristus pribadi dan karyanya kepada mereka. Tentang Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa di dalam dan melalui Yesus Kristus. Ini adalah cara penginjilan. Waktu mereka masuk ke Yangchen, mereka tidak tahu bagaimana mereka harus menginjili. Tetapi mereka dibukakan hikmat oleh Tuhan. Dan melalui rumah penginapan mereka berjumpa dengan para pejalan itu, para travelers itu. Kemudian mereka diberikan Injil, diberitakan firman Tuhan. Dan kemudian melalui para pejalan itu, orang-orang yang kemudian melintasi satu kota kepada kota yang lain, Injil mulai diberitakan, Injil mulai diberitakan, Injil mulai menyebar. Bahkan ada beberapa daripada kafilah itu yang bertobat. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan bagaimana Tuhan mempersiapkan kehidupan daripada Gladys, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat unik, di mana para kafilah mendengarkan Injil Kristus, ada dari mereka yang bertobat dan kemudian mengingat cerita-cerita tersebut dan menceritakan kepada orang lain, penunggang keledai yang lain yang mereka temui di tempat-tempat yang lain. Jadi Injil menyebar dengan sendirinya. Tuhan memakai hikmat ini untuk kemudian membawa firman Allah menjangkau kota-kota yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam posisi inilah maka Gladys bekerja sama dengan Ibu Lawson atau Jenny Lawson ini, kemudian mereka itu mulai menginjili. Setelah Jenny Lawson itu meninggal dunia, maka Gladys itu kemudian mulai bergerak maju di dalam penginjilan lebih jauh lagi, lebih luas lagi.
Kenapa saudara? Karena dia sudah mempelajari bahasa Cina. Jadi waktu bersama Jenny Lawson adalah waktu di mana dia juga mempelajari bahasa Cina. Berjam-jam dia menghabiskan waktu untuk belajar bahasa Cina. Dan akhirnya dia bisa dengan fasih menggunakan bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Yang tadinya di dalam pandangan daripada badan misi Cina itu adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh Gladys karena dia memiliki keterbatasan akademik. Tetapi justru waktu dia pergi ke rumah Jenny Lawson dengan tidak mengetahui satu bahasa pun dalam bahasa Cina, bahkan waktu dia juga tidak mengetahui bahasa Rusia satupun, tetapi Tuhan memimpin dia satu demi satu dan menggenapkan rancangan kekal Tuhan di dalam hidup dia, terutama di dalam menguasai bahasa Cina atau bahasa Mandarin. Dan akhirnya dia fasih sekali di dalam bahasa Mandarin. Setelah kematian daripada Jenny Lawson, terjadi perubahan orientasi di dalam pelayanan daripada Gladys. Saudara memperhatikan, dia mulai mengabarkan Injil bukan saja di penginapan itu kepada kafilah-kafilah, orang-orang pengendara keledai ini yang merupakan para pejalan yang melintasi dari kota kepada kota yang lain. Tetapi dia juga pergi mengabarkan Injil ke desa-desa sekitar penginapan dia. Dengan kefasihan lidahnya dalam bahasa Cina, dia mulai menginjili setiap orang yang dijumpainya. Dan orang-orang itu sangat-sangat senang terhadap pemberitaan tersebut yang dilakukan oleh Gladys. Dan bahkan dia juga merawat anak-anak kecil yang terlantar, yang tidak diingini oleh kaum ibu, oleh para wanita yang ada di desa-desa di sekelilingnya. Dia merawat anak-anak kecil itu, dia bawa ke tempat penginapan dan kemudian dia asuh di sana. Dan selain itu di rumah penginapan juga, di situ dijadikan sebagai tempat penampungan para korban perang dan perlindungan bagi anak yatim. Ketika terjadi serangan daripada Jepang ke Cina, di wilayah tersebut terjadi begitu banyaknya peperangan dan korban berjatuhan, maka rumah penginapan daripada Gladys itu dijadikan sebagai tempat penampungan daripada para korban perang dan menjadi perlindungan, tempat perlindungan bagi anak-anak yatim. Jadi kalau saudara melihat di dalam kehidupan daripada Gladys, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan dia di Inggris dan kemudian memasuki pelayanan sebagai seorang yang sederhana, seorang yang melayani dengan kapasitas yang sederhana dan juga dengan keuangan yang juga tidak memadai sebenarnya. Dari uang yang dia miliki sebenarnya sangat sedikit dia dapatkan dari hasil penginapan itu, tetapi dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memanage keuangan yang sangat sedikit itu untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar wilayah penginapan. Baik itu anak-anak kecil yang terlantar, baik juga para korban perang dan anak-anak yatim yang nanti kita akan bahas lebih detail di dalam poin yang selanjutnya. Jadi ini adalah cara Tuhan bagaimana memimpin seorang yang sederhana, seorang yang tidak memiliki kekuatan, seorang yang tidak cerdas, seorang yang memiliki keterbatasan secara akademis, tetapi Tuhan memimpin dia setia di dalam pekerjaan Tuhan, setia di dalam mengikuti Tuhan sampai Tuhan menggenapkan rancangan Tuhan membawa dia ke Cina sebagai seorang misionaris. Nah, mari kita lihat lebih dalam mengenai peran Gladys dalam perubahan budaya dan kehidupan sosial. Bagaimana Gladys hadir bukan saja membawa terang Injil Kristus, tetapi dia berperan untuk kemudian memberikan perubahan-perubahan budaya dan mempengaruhi kehidupan sosial daripada masyarakat di sekelilingnya. Yang pertama, kita melihat bagaimana peran Gladys itu di dalam hubungannya dengan pemerintah. Dia menjadi seorang pengawas dari ketetapan pemerintah tentang penghapusan praktik mengikat kaki. Ya, itu dimulai dari pemerintahan Sun Yat-sen ya Saudara. Sun Yat-sen ini adalah pemerintahan yang kemudian dimulai di dalam Republik Cina yang menghapus praktik mengikat kaki. Nah, kalau Saudara ingat pada zaman sebelum Sun Yat-sen itu gadis-gadis kecil sejak daripada mereka lahir waktu bayi, ya mereka itu sudah diikat kakinya, ya. Dibungkus dengan erat ya, dengan perban sejak bayi ya diikat ya. Lalu membiarkan kakinya itu tidak berkembang dengan wajar sebenarnya ya. Jadi para wanita itu ketika beranjak dewasa, mereka memiliki kaki yang sangat-sangat mungil sehingga waktu mereka berjalan itu seperti terhuyung ya. Berjalan itu dengan pelan dan kemudian terhuyung dan mereka menganggap sebagai sesuatu yang anggun jika memiliki kaki yang kecil yang sangat mungil lalu jalan dengan pelan dan kemudian terhuyung-huyung. Di hadapan mata laki-laki itu adalah sesuatu yang anggun. Itu sebabnya sebelum pemerintahan daripada Sun Yat-sen, saudara, semua gadis-gadis
yang lahir itu diikat kakinya. Tetapi sejak pemerintahan Sun Yat-sen itu kemudian dihentikan. Nah sekarang siapa yang harus mengawasi? Ke kota-kota, ke wilayah-wilayah pedesaan, ke pedalaman-pedalaman. Siapa yang harus mengawasi bahwa ketetapan pemerintah ini akan dijalankan dengan baik? Lalu ditunjuklah Gladys sebagai pengawasnya. Nah di titik ini saudara terjadi providensia Allah bagi Gladys. Tadi saya katakan bahwa Gladys tidak memiliki keuangan yang cukup dari hasil penginapan yang ada. Para tamu membayar dengan sangat murah sehingga keuangan itu tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan penginapan dan juga orang-orang yang dia tampung di sana. Tetapi providensia Allah itu bekerja di sana sehingga Allah memberikan kepada Gladys kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberitakan Injil. Dengan cara apa? Dia pergi ke kota, dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk menjadi pengawas daripada ketetapan pemerintah tersebut. Itu berarti menjadi kesempatan bagi dia untuk memberitakan Injil Kristus. Dan kemudian karena dia bekerja kepada pemerintah, maka dia mendapatkan penghasilan yang tetap. Dan dia juga mendapatkan alat transportasi yaitu bagal. Dan bahkan mendapatkan juga perlindungan. Ada polisi yang menemani dia, yang kemudian siap melindungi dia dalam keadaan apapun. Jadi ini adalah suatu providensia Allah di tengah-tengah keadaan yang sangat sederhana. Di tengah-tengah keadaan yang kekurangan. Di tengah-tengah keadaan di mana dia tidak dapat mengandalkan siapapun yang menjagai keamanan dia. Setelah kematian daripada Jenny Lawson. Tetapi Tuhan memimpin Gladys menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemudian menjadi pengawas pemerintah di dalam ketetapan Sun Yat-sen ini. Saudara, waktu dia pergi ke kota dan desa-desa yang lain, saudara, apa yang dia lakukan? Dia menceritakan pribadi dan karya Yesus kepada setiap orang yang ditemuinya. Dan semua orang yang mendengarkan cerita daripada Gladys, mereka begitu senang. Karena mereka tidak pernah mendengarkan mengenai kisah itu. Tetapi mereka begitu bersyukur, begitu senang karena mereka mengenal Kristus, pribadi yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan dia mengajarkan juga lagu-lagu puji-pujian dalam bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, di dalam makna, di dalam artinya dia jelaskan. Dan kemudian dia juga mengajar para wanita memakai sepatu. Ya, memakai sepatu yang tadinya diikat ya menjadi kaki yang sangat kecil ya, dan kemudian harus jalan dengan keadaan yang sangat-sangat menyiksa bagi perempuan, tetapi kemudian dilatih menggunakan sepatu ya. Kaki mereka itu dilatih dengan cara jalan yang lebih baik ya. Jadi tidak terhuyung-huyung ya, tidak terhuyung-huyung. Nah, kemudian dia juga membawa para wanita itu belajar akan firman Tuhan. Di waktu malam hari orang-orang yang ada di desa di sekelilingnya itu datang ke penginapan daripada Gladys untuk minta diceritakan Injil Kristus lagi dan kemudian diajarkan lagu-lagu Kristen. Ya. Lalu secara bertahap satu demi satu orang di desa-desa tersebut kemudian bertobat dan akhirnya gereja kecil dibuka oleh Gladys. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan itu mulai mempererat hubungan Gladys dengan masyarakat setempat melalui fungsi dia sebagai pengawas atas ketetapan pemerintah. Dan di sini Gladys memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintahan Cina. Dengan pemerintahan Cina terutama di dalam pemerintahan Sun Yat-sen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai seorang yang sederhana, ya, yang tidak berhikmat ini untuk menyatakan hikmat Allah. Untuk menunjukkan bagaimana kepemimpinan Allah di dalam kehidupan daripada manusia. Dialah orang yang dipilih Tuhan kemudian mengajar manusia yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam hikmat Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus tadi pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31 digenapkan secara penuh di dalam kehidupan daripada Gladys. Gladys juga memiliki peranan yang sangat penting di dalam urusan sosial, saudara. Ketika terjadi kerusuhan di dalam penjara pria. Di dalam penjara pria. Saudara, ini penjara yang terdiri daripada narapidana laki-laki semuanya ya. Dan bahkan waktu terjadi kekacauan itu saudara, sipir penjara tidak berani melerai. Dan akhirnya mereka panggil Gladys untuk melerai. Aneh bukan? Sipir penjara tidak berani, tetapi kemudian mereka panggil Gladys untuk kemudian menjadi pelerainya. Gladys bertanya, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal itu? Di tengah-tengah kekacauan bahkan sudah ada orang yang tewas, mati gara-gara kerusuhan tersebut. Lalu saya harus pergi dan kemudian menghentikan kerusuhan itu. Bagaimana mungkin saya dapat melakukan itu? Lalu kata seorang penjaga sipir penjara, engkau sudah mengajarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak perlu takut terhadap apapun.
Jadi kalimat daripada Gladys dipakai untuk kemudian menantang Gladys untuk menghentikan kerusuhan tersebut, meleraikan kerusuhan tersebut. Akhirnya Gladys berjalan dengan keteguhan iman dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Dia masuk ke halaman daripada tempat pertikaian itu terjadi. Di tengah-tengah kerusuhan dan kekacauan itu, dia berteriak, dia berseru, "Diam! Aku tidak dapat mendengar jika semua orang berteriak sekaligus. Pilihlah 1 atau 2 juru bicara dan biarkan aku berbicara dengan mereka." Saudara tahu, tiba-tiba kerumunan massa itu menjadi tenang. Sipir penjara kaget. Ini satu orang perempuan bicara dengan keras di tengah-tengah kekacauan massa yang sudah terjadi juga korban jiwa di sana, tetapi orang mendengarkan dia. Ya. Para narapidana itu dengarkan dia. Berangsur-angsur mereka tenang, lalu mereka pilih 1 juru bicara, lalu pergi dan berbicara kepada Gladys. Apa yang menjadi titik persoalannya? Gladys bicara dengan juru bicara tersebut, juru bicara daripada pihak narapidana, lalu kemudian ditemukanlah 2 persoalan. Persoalan yang pertama adalah mereka ditaruh di dalam penjara, sesak di dalam, tetapi mereka tidak punya pekerjaan apapun untuk dilakukan. Jadi masalah yang kecil saja itu akan memicu perkelahian, memicu perselisihan di antara mereka. Yang kedua, masalah kedua adalah tidak ada makanan yang tersedia bagi para narapidana. Sehingga yang mereka andalkan adalah makanan yang dikirimkan dari para kerabat. Ya, ketika dikirimkan oleh para kerabatnya, maka itu akan menjadi pemicu konflik perebutan makanan. Ya. Jadi di dalam penjara mereka rebut-rebutan makanan dan akhirnya konflik terjadi, pertikaian terjadi dan bisa saja sampai kepada menelan korban jiwa seperti yang terjadi saat itu ya. Gladys menemukan 2 persoalan ini lalu Gladys memberikan saran ya kepada pihak pemerintah dan juga kepada pihak sipir penjara. Yang mana saran tersebut adalah saran yang sangat mentransformasi dan saya kira bahwa di dalam penjara-penjara pada saat ini, pada zaman sekarang juga melakukan hal tersebut ya. Saran Gladys yang mentransformasi itu adalah sediakan mesin tenun sehingga orang-orang yang ada di dalam penjara itu dapat menenun kain dan mendapatkan cukup uang untuk membeli makanan sendiri. Jadi ini berarti memberikan skill, kemampuan, mengajar skill menenun kepada para narapidana supaya mereka dapat bekerja dan menghasilkan uang. Bukankah di dalam penjara-penjara zaman sekarang juga disediakan pekerjaan-pekerjaan di dalam penjara bagi narapidana? Seorang wanita Gladys memberikan ide ini, saudara, memberikan ide ini. Dan kemudian di dalam keadaan yang tidak memiliki uang untuk merealisasikan hal itu, dia mendapatkan dukungan daripada beberapa sipir penjara yang merupakan temannya, di mana sipir penjara itu memberikan mesin-mesin tenun bekas punya mereka dan kemudian sebuah batu penggiling sehingga para narapidana itu dapat menggiling biji-bijian. Dan hasil daripada pekerjaan mereka itu mereka kemudian distribusikan, jual dan akhirnya dapat uang dari situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Gladys adalah seorang yang pelerai kerusuhan tetapi juga seorang yang memiliki ide-ide transformatif yang memberikan saran-saran yang sangat berguna dan membangun masyarakat. Jadi saudara memperhatikan bahwa melalui Gladys hikmat Allah itu terrealisasikan. Hikmat Allah di dalam Injil Kristus yang menerangi masyarakat dengan memberikan hikmat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat, di dalam menyelesaikan kerusuhan yang terjadi di dalam penjara. Jadi Injil di dalam pengertian ini saudara bukan hanya terbatas kepada urusan keselamatan, percaya Yesus dan masuk surga. Tetapi Injil memiliki aspek yang lain, aspek sosial yang menerangi seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi Injil memiliki skop yang sempit tetapi juga memiliki skop yang luas. Skop yang sempit adalah supaya seseorang itu diselamatkan, percaya Yesus dan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang kedua adalah memiliki skop yang luas. Bagaimana orang-orang yang telah diselamatkan memiliki peranan untuk kemudian membangun masyarakat, membangun kotanya, membawa damai Allah, membawa shalom Allah di tengah-tengah masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Gladys. Gladys berperan untuk menyatakan hikmat Allah di dalam Injil, baik dalam skop yang sempit maupun dalam skop yang luas. Karena hal itulah maka Gladys itu sangat dihormati oleh masyarakat. Bahkan sangat dihormati oleh para narapidana. Zaman sekarang saudara dan saya melihat bagaimana gereja-gereja Tuhan melayani orang-orang narapidana yang ada di penjara. Tetapi bagaimana Gladys memiliki peranan untuk mentransformasi saudaranya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kebudayaan pada zaman itu. Di mana Gladys hidup. Lalu orang-orang yang
melihat bagaimana Gladys itu bekerja dan melayani dengan luar biasa, mereka memanggil Gladys dalam bahasa Cina. Saya tidak bisa bahasa Cina, saudara, tapi paling tidak bahasa itu kalau saudara baca di dalam slide berarti orang benar. Gladys disebut sebagai orang benar karena mereka melihat bahwa bukan saja pemberitaan Gladys yang benar tentang Yesus Kristus, tetapi dia dalam kehidupan masyarakatnya pun dia adalah seorang yang benar. Seorang yang kemudian mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Selain daripada itu, kalau saudara dan saya melihat bahwa Gladys di dalam pelayanan dia secara sosial, saudara, dia adalah seorang yang juga menampung anak-anak terlantar di penginapan. Seperti yang tadi saya katakan, setelah Jenny Lawson mati, dia menampung anak-anak terlantar di penginapan. Dimulai dari mana? Dimulai ketika dia melihat seorang ibu yang mengemis di tepi jalan dan menggunakan seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang kekurangan gizi. Gladys melihat bahwa perempuan ini adalah perempuan yang menculik anak ini sehingga membuatnya menjadi alat untuk mengemis. Jadi anak perempuan berusia 5 tahun diculik oleh seorang wanita dewasa untuk kemudian membantunya sebagai pengemis di jalanan, di tepi jalan ya saudara ya. Nah anak perempuan itu kemudian dibeli oleh Gladys dengan harga 9 pence ya saudara. 9 pence ya saudara. Ini adalah satu istilah yang berarti 9 sen. Ya. Dia beli dengan harga 9 sen kepada perempuan atau wanita dewasa itu yang mengemis. Dia beli anak perempuan itu usia 5 tahun dan dijadikan sebagai anak asuhnya di penginapannya. Anak perempuan itu diberi nama Mayen yang berarti beautiful grace ya. Ini adalah bahasa Mandarin ya, yang berarti beautiful grace ya, anugerah yang indah. Yang kemudian nickname-nya itu adalah, nama kecilnya itu adalah 9 pence ya. Arti daripada nama anak ini adalah 9 sen karena dia dibeli dengan jumlah tersebut. Nah 1 tahun kemudian setelah diasuh oleh Gladys, 9 pence ini saudara membawa seorang anak laki-laki yang juga diterlantarkan di gerobak, yang kemudian diberi nama Les ya, dengan catatan bahwa 9 pence mengatakan kepada Gladys, aku akan makan sedikit agar anak laki-laki ini juga dapat makan. Saudara, ini adalah cara Tuhan memelihara daripada anak-anak terlantar di bawah asuhan daripada Gladys. Bahkan spirit kehidupan daripada Gladys itu diturunkan kepada anak perempuan usia 5 tahun yang berada di bawah asuhan daripada Gladys. Rela hidup sederhana, rela ikat pinggang demi untuk apa? Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Rela untuk makan sedikit demi untuk orang lain juga menikmati makanan yang sama dengan dia. Saudara, ini adalah suatu kehidupan yang sangat indah. Miskin tidak berarti bahwa engkau dan saya itu tidak mampu melayani Tuhan. Tetapi di dalam kekuatan Tuhan, saudara dan saya diberikan hikmat, diberikan kemampuan untuk kemudian melayani sesama kita, melayani di dalam keadaan yang kekurangan. Tetapi justru di tengah-tengah kekurangan Allah memberikan kelimpahan kasih karunia-Nya. Hal yang lain yang dilakukan di dalam masyarakat daripada Cina, saudara, khususnya di dalam wilayah yang dilayani oleh Gladys, dia menjadi pembela rakyat Cina terhadap invasi Jepang. Ya, ketika Jepang menyerang saudara, maka dia menjadi orang yang membela rakyat Cina. Di sini pada tahun 1936 Gladys itu menjadi warga negara Cina, ya. Dan kemudian dia juga menjadi seorang pengunjung rutin ya di istana pejabat ya, di istana pejabat, dan mereka sangat-sangat menyambut dia, tetapi mereka menganggap agamanya itu sesuatu yang konyol, sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi di sisi yang lain mereka mengakui bahwa semua saran yang dikatakan oleh Gladys adalah saran-saran yang sangat membangun, perkataan-perkataan yang sangat membangun. Di pihak yang lain mereka itu menghina agama Kristen, tetapi hal yang lain mengenai percakapan, mengenai saran-saran yang disampaikan oleh Gladys itu sangat membangun masyarakat Cina. Sehingga mereka tetap merespek, mereka tetap hormat kepada Gladys. Saudara memperhatikan bagaimana seorang yang sederhana, seorang yang hina diangkat oleh Tuhan, dibawa ke dalam pelayanan dan bahkan dihormati di sana melalui pelayanan pemberitaan Injil, dan bahkan walaupun agama Kristen itu masih belum diterima dengan baik, tetapi kehidupannya yang memancarkan Injil Kristus itu tidak dapat dihina, tidak dapat kemudian diabaikan begitu saja, tetapi menjadi berkat besar bagi masyarakat di wilayah Cina. Gladys memilih untuk hidup sederhana
dan berpakaian seperti orang-orang di sekitarnya. Dia memakai baju seperti baju Cina. Ini adalah cara untuk beradaptasi dengan penduduk lokal dan kemudian menempatkan diri sejajar dengan penduduk lokal. Itu sebabnya Gladys sangat diterima oleh penduduk lokal Cina. Nah, pada musim semi, saudara, ketika tahun 1938 Jepang menyerang Cina, saudara, dan menyebabkan banyak orang di wilayah Yangcheng, tempat pelayanan daripada Gladys itu banyak yang kemudian meninggal dunia, dan mereka yang selamat itu harus lari ke daerah pegunungan. Maka Gladys berperan sebagai seorang pembela rakyat Cina di dalam beberapa aspek. Pertama, dia menjadi mata-mata Cina. Tidak mudah ya saudara, seorang misionaris menjadi mata-mata Cina. Dan kemudian dia akhirnya setelah diketahui oleh pihak Jepang bahwa dia menjadi mata-mata Cina, maka dia dikejar sebagai buronan dan dengan target ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Jadi itu berarti Gladys punya kehidupan menjadi hidup yang sudah sangat terancam oleh kematian. Tetapi kemudian dia diberitahukan oleh seorang kolonel Cina untuk melarikan diri. Karena dia sudah menjadi buronan, maka lebih baik dia segera melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, masalahnya di dalam penginapannya dia ada sekitar 100 orang anak yang ditampung. Bagaimana nasib anak-anak ini? Kalau dia pergi melarikan diri dan menyelamatkan diri, anak-anak ini akan mati. Maka dia putuskan untuk dia selamatkan anak-anak ini. Dia lari bersama dengan anak-anak ini menuju ke provinsi Xi'an. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jarak dari Yangcheng menuju ke provinsi Xi'an, saudara, itu adalah 100 mil dengan jalan kaki. Kira-kira ditempuh dalam waktu 27 hari perjalanan dengan jalan kaki. Ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat sulit, saudara, sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena waktu mereka pergi, tidak ada tempat penginapan bagi mereka sepanjang perjalanan. Walaupun memang ada beberapa tempat di mana mereka bisa menginap, tetapi sekali lagi tidak selalu demikian. Sehingga mereka seringkali harus tidur di tanah lapang, di tempat-tempat yang tidak memiliki atap. Sehingga mereka berada dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Bersama dengan 100 lebih anak, itu harus berjalan kaki. Lalu kemudian Gladys juga jatuh sakit di dalam perjalanan itu. Tifus, pneumonia, demam, kekurangan gizi, kelelahan luar biasa dia alami sepanjang perjalanan. Jadi di dalam masa 27 hari adalah masa yang penuh dengan penderitaan. Tetapi Tuhan sudah memperlengkapi Gladys dalam perjalanan dia menuju Cina dengan penderitaan yang begitu sulit. Sehingga ketika dia melewati semuanya ini, Tuhan memberikan Gladys kekuatan untuk menanggung segala penderitaan termasuk sakit penyakit yang dia alami sepanjang perjalanan. Dia terus berjuang membawa anak-anak itu. Sampai akhirnya mereka tiba di Sungai Kuning pada hari yang ke-12. Pada hari ke-12 mereka tidak bisa menyeberang. Kenapa? Karena perahu-perahu itu, kapal-kapal dilarang untuk kemudian melintasi sungai tersebut. Mereka tidak punya alat transportasi untuk kemudian menyeberangi Sungai Kuning. Saudara, apa yang dilakukan? Tuhan menolong Gladys ya. Tuhan menolong Gladys di tengah-tengah keadaan tersebut. Lalu anak-anak itu bertanya kepada Gladys, mengapa kita tidak menyeberang? Mereka bertanya kepada Gladys. Jawab Gladys, tidak ada perahu untuk menyeberang. Lalu anak-anak ini berkata kepada Gladys, Tuhan memelihara mereka dengan menggunakan mulut anak-anak. Anak-anak berkata kepada Gladys, Allah dapat melakukan apa saja. Mintalah padanya untuk menolong kita menyeberang. Jadi mereka mendorong Gladys untuk apa? Berdoa, minta Tuhan tolong kita. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit yang tidak mungkin untuk mereka itu lakukan penyeberangan melalui Sungai Kuning itu. Kemudian apa yang dilakukan? Gladys pimpin anak-anak itu, mereka berlutut semuanya di tepi sungai itu, mereka berdoa. Berlutut dan berdoa, lalu mereka menyanyi memuji Tuhan. Menyanyi dengan suara keras. Padahal mereka sedang dalam kejaran daripada tentara Jepang. Tapi mereka menyanyi, setelah mereka berdoa, mereka menyanyi dengan kuat. Tiba-tiba Tuhan menghantar seorang tentara Cina yang patroli di sekitar tepi sungai daripada Sungai Kuning, saudara. Apa yang terjadi? Dia mendengar suara nyanyian itu. Dia mendengar suara nyanyian itu, lalu dia menghampiri Gladys bersama dengan anak-anak itu. Dan kemudian Gladys menceritakan apa yang sedang terjadi. Akhirnya tentara Cina yang patroli ini berkomitmen, berjanji untuk mencarikan perahu bagi mereka. Dan akhirnya perahu itu diberikan dan mereka dapat melewati Sungai Kuning. Tibalah mereka di provinsi Xi'an dengan selamat.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang begitu sulit. Bukan saja memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia pikirkan anak-anak itu. 100 lebih anak bersama-sama dengan dia, jalan kaki 27 hari. Saudara bayangkan bagaimana mereka menahan lapar, menahan haus. Ya, keadaan-keadaan yang sukar di perjalanan, pegunungan, lembah mereka harus lewati. Ya, penyeberangan yang sulit mereka harus lewati. Semuanya itu dilakukan di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam kekuatan Tuhan. Melalui siapa? Melalui pimpinan daripada Gladys. Seorang wanita yang sederhana. Tetapi setia melayani Tuhan. Setia melayani Tuhan. Ketika dia sampai di Xi'an dan kemudian dia berangsur-angsur sehat, saudara, apa yang terjadi? Dia mengabdikan diri sebagai hamba Tuhan di Cina. Dia membangun gereja Kristen di Xi'an. Dan kemudian dia bekerja di tempat penampungan para penderita kusta, ya, di dekat perbatasan Tibet. Jadi dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh humble, rendah hati. Tuhan bentuk dia untuk melayani orang-orang yang sedemikian, yang dianggap kaum marginal seperti penderita kusta. Mereka adalah orang-orang yang tidak tersentuh oleh masyarakat, tetapi Gladys menyerahkan dirinya untuk melayani penderita kusta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1947 ketika rezim komunis itu datang di Cina dan mulai memegang kendali atas pemerintahan, Gladys dan para misionaris lainnya diperintahkan untuk meninggalkan Cina. Dan pada tahun 1958 akhirnya dia pergi ke Inggris dan 10 tahun tinggal di Inggris dan kemudian kembali melanjutkan pelayanan Tuhan tetapi bukan di Cina. Dia pergi ke Taiwan dan kemudian membuka panti asuhan di Taiwan, menetap di Taiwan sampai dengan meninggal di Taiwan pada tanggal 3 Januari 1970. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan yang agung. Seorang yang sederhana, seorang yang setia di dalam kemiskinan dia untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup dia. Dengan membawa dirinya masuk ke dalam penderitaan, ke dalam taruhan nyawa, ke dalam ancaman-ancaman kematian. Tetapi dia tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dengan demikian Tuhan memilih seorang yang tidak berarti, seorang yang tidak berhikmat, seorang yang terbatas secara akademik untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang agung, yang mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya berhikmat. Tuhan bekerja melalui seorang yang sederhana. Dengan demikian kita melihat bahwa dia adalah seorang hamba Kristus yang setia. Hamba Kristus yang setia. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika seorang wartawan ingin mewawancarai Gladys dan bertanya bagaimana kehidupan misionaris dia dan bagaimana penderitaan yang dia alami, kesukaran-kesukaran yang dihadapi, Gladys tidak mau. Gladys tidak mau menerima wawancara tersebut. Kenapa? Karena bagi Gladys dia melayani Tuhan. Dan itu tidak layak untuk diperhitungkan. Seluruh kerja keras dia tidak layak diperhitungkan. Semuanya itu adalah persembahan dia kepada Tuhan. Yang sesungguhnya layak untuk diberikan kepada Tuhan. Layak untuk diterima oleh Tuhan. Tetapi bagi dia tidak layak untuk diperhitungkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Karena Gladys sadar di belakang semua pelayanan dia, di belakang seluruh kerja keras dia, hanya Tuhan adalah kekuatan dia, sumber pertolongan dia yang memampukan dia mengerjakan semuanya itu. Sehingga Tuhan boleh dimuliakan. Kehidupan daripada Gladys kemudian difilmkan di dalam salah satu film yang sangat baik di Hollywood, saudara, bagaimana dia menyelamatkan 100 lebih anak. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, seorang gadis sederhana dipakai Tuhan memberitakan Injil dalam skop yang sempit maupun skop yang luas. Memberitakan Injil Kristus untuk menyelamatkan orang yang ada dalam kegelapan karena dosa. Dan juga menerangi budaya dan masyarakat yang masih di dalam kegelapan karena dosa. Sehingga Injil sungguh-sungguh menjadi terang Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini memperkuat iman kita dan membuat engkau dan saya lebih terdorong lagi melayani Tuhan di tengah-tengah kesederhanaan kita. Dan tidak kemudian menyerah dengan semuanya itu, tetapi jadikan pula Tuhan sebagai sandaran bagi seluruh pelayanan dan pekerjaan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bagi kami di dalam pembelajaran akan Gladys.
seorang tokoh sederhana, seorang tokoh yang miskin. Tetapi Tuhan telah memakai dia dengan luar biasa di dalam kelimpahan anugerah dan kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi saluran berkat Kristus dalam memenangkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di Cina melalui pemberitaan Injil Kristus dan mempengaruhi masyarakat Cina di dalam budaya pikir yang benar, yaitu budaya Injil dan bukan budaya yang jatuh dalam dosa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan ini, dan biarlah kami semakin digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dalam beragam keadaan kami, dalam beragam kondisi yang Tuhan izinkan kami alami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.